perayaan Satu Syuro atau 1 Muharram 1446 Hijriah tepatan dengan tahun 2024 Miladiah di Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Indramayu dihadiri oleh seorang pakar hukum pidana dari Universitas Bina Nusantara Ahmad Sofyan SHMH. Tapi terima kasih, kita tetap semangat pada siang hari ini. Tentu yang saya hormatin dan saya banggakan Bapak Syekh Dr. Panji Gumilang, ya, Magister Pertanian, keluarga serta para pengurus Pesantren Al Zaitun. Pertama-tama tentu saya merasa bertanya juga waktu menerima undangan, kenapa kira-kira saya diundang gitu ya. Dan sebelumnya saya tidak pernah diundang dan tidak pernah tahu ada kegiatan seperti ini di Pesantren Al Zaitun. Nah, saya telusurin, oh mungkin karena beberapa waktu yang lalu saya pernah dipertemukan dengan Syekh ya di pengadilan atau di sebelum pengadilan ya. Mungkin dari situ saya mengambil kesimpulan, oh karena itu makanya saya diminta hadir di acara ini dan tentu ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di Pesantren Al Zaitun. Sebelumnya saya hanya pernah tahu Pesantren Al Zaitun itu melalui media, melalui YouTube atau melalui pemberitaan-pemberitaan. Nah, kesan saya dari pertemuan ini ya, saya Ahmad Sofyan, pengajar hukum pidana, acara pidana dan kejahatan bisnis. Beberapa kali saya diundang sebagai ahli hukum pidana di pengadilan. Kalau saya ke Indramayu sudah beberapa kali, dipanggil pihak kejaksaan, dipanggil pihak Polres Indramayu, dan juga dipanggil pengadilan ya. Jadi memang urusan saya berputar di 3 institusi itu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Background saya memang hukum pidana. Saya sudah mengajar hukum pidana lebih dari 18 tahun. Ya, lebih dari 18 tahun sebagai dosen. Jadi bagi saya pertemuan atau ya acara Satu Syuro ini yang digagas oleh Pesantren Al Zaitun memang berbeda dengan kegiatan-kegiatan peringatan Satu Syuro lainnya ya. Saya melihat begitu banyak tokoh, begitu banyak orang dengan berbagai latar belakang pendidikan, dengan latar belakang keahlian, dengan latar belakang agama juga, dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Jadi bagi saya ini adalah sebuah event tidak saja secara seremonial diperingatin, tapi ini adalah bagian daripada freedom of speech, kebebasan menyampaikan pandangan. Kebebasan menyampaikan pandangan ya dalam konteks hukum pidana itu bukanlah kejahatan. Seseorang yang memiliki pandangan berbeda, sikap berbeda, cara tafsir yang berbeda terhadap sesuatu baik agama, hukum maupun kebudayaan itu bukanlah sebuah kejahatan. Jadi cara pandang atau cara berpikir yang berbeda itu bukan kejahatan. Jadi Konvensi Internasional tentang Kebebasan Sipil dan Berpolitik menyatakan dalam pasal 18 sampai pasal 20 bahwa tidak seseorang, negara tidak boleh mempidana, menghukum seseorang yang memiliki pandangan yang berbeda. Baik pandangan berbeda terkait dengan sesuatu, termasuk dengan pandangan yang berbeda tentang sesuatu agama, tentang sesuatu yang berbeda dengan negara, atau tentang sesuatu yang berbeda dengan pandangan mayoritas. Ya, jadi negara tidak boleh menghukum seseorang yang memiliki cara pandang atau pandangan yang berbeda. Jadi dan Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi kebebasan sipil dan berpolitik itu di dalam undang-undang nasional. Jadi menurut saya kegiatan kali ini bukan saja secara seremonial orasi atau berpidato, tetapi adalah bagian daripada kebebasan untuk menyampaikan pandangan tersebut. Nah, saya juga punya pandangan yang kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia, ya. Jadi memang dalam konteks berhukum, ya, terutama hukum pidana itu sering dipakai
untuk memukul, mengancam, menakut-nakutin orang-orang yang memiliki pandangan berbeda terhadap dengan kelompok-kelompok yang berkuasa. Ya, sering dimanfaatkan dan sering disalahgunakan. Jadi hukum pidana itu sebetulnya tidak perlu digunakan jika perbuatan tersebut tidak mengganggu ketertiban, tidak membahayakan negara. Tidak juga mengganggu atau mengancam harta benda seseorang. Tidak mengganggu kehormatan seseorang. Tidak perlu digunakan. Hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Itu artinya hukum pidana baru boleh digunakan jika sarana-sarana lain bisa digunakan untuk menyelesaikan satu peristiwa yang kita anggap sebagai atau yang diduga sebagai peristiwa pidana. Jadi hukum pidana itu adalah sarana terakhir, the last resort untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita tidak perlu terlalu royal menggunakan hukum pidana itu dalam rangka mengkriminalkan orang-orang yang dianggap berbeda pandangan, berbeda sikap, atau berbeda latar belakang terhadap kelompok atau terhadap penguasa. Nah, nanti pada tanggal 2 Januari 2026 kita akan memiliki hukum pidana yang baru, namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita akan melepaskan diri dari jajahan 105 tahun hukum pidana kita dijajah oleh Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, atau Wetboek van Strafrecht, itu diberlakukan sejak Indonesia belum merdeka, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1918. Jadi kita punya hukum pidana yang peninggalan Belanda yang mengekang kebebasan kita ya dalam menyampaikan ekspresi dan pandangan sebagai sebuah kejahatan. Nah, pada tanggal 2 Januari 2026 nanti kita akan melepaskan itu. Artinya setelah 105 tahun hukum pidana kita dijajah oleh Belanda, akhirnya pada tanggal 2 Januari 2023 yang lalu DPR sepakat bersama dengan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku efektif 3 tahun kemudian. Artinya 3 tahun kemudian adalah tanggal 2 Januari 2026. Dengan demikian, walaupun di dalam hukum pidana yang baru itu beberapa aspek kontroversial, tapi paling tidak nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai kesusilaan yang saat ini lagi dipergunjingkan di tingkat nasional itu dicakup di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Kemudian juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut juga melarang penggunaan hukum pidana sebagai jalan akhir, jalan untuk menyelesaikan di tingkat awal. Tapi hukum pidana digunakan di jalan akhir jika masih ada mekanisme-mekanisme lain yang bisa digunakan dalam menyelesaikan konflik. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pada hari ini kita tentu menambah usia kita atau berkurang usia kita dengan 1 Muharram atau 1 Suro 1446 Hijriah, dan tentu kita bisa merefleksikan bagaimana proses penegakan hukum di masa depan, bagaimana negara ini tidak lagi terlalu mudah menyingkirkan orang-orang yang punya pandangan dan sikap yang berbeda terhadap sesuatu aspek atau sesuatu hal yang menurut pandangan dia adalah itu benar karena ada dasar dan dalilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.